Perkenalkan, nama saya Feramita Angel Minarno, nomor induk mahasiswa 41202006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mutagenesis pada lalat buah Drosophila melanogaster di acara praktikum genetika terakhir. Untuk definisi dari mutasi, merupakan perubahan permanen, baik itu urutan DNA atau RNA dari suatu organisme akibat adanya aksi oleh mutasi maupun kesalahan dalam proses replikasi DNA, di mana ini dapat diturunkan jika terjadi pada sel gametik dan dapat mengubah frekuensi gen dalam populasi, sehingga menyebabkan variabilitas genetik yang mengarah kepada evolusi. Jenis mutasi dibedakan berdasarkan materi genetik, berdasarkan tempat, berdasarkan perubahan kode genetik. Yang pertama adalah mutasi berdasarkan materi genetik, yaitu mutasi gen atau mutasi kecil atau juga bisa disebut dengan mutasi titik. Mutasi ini adalah mutasi yang terjadi pada perubahan urutan-urutan DNA, atau lebih tepatnya itu perubahan pada basa nitrogen dari suatu DNA maupun RNA. Selanjutnya adalah mutasi besar atau mutasi kromosom, di mana mutasi yang menyebabkan perubahan pada jumlah dan struktur kromosomnya. Pada mutasi kromosom ini disebabkan dari perubahan kromosom, strukturnya, dan jumlah kromosom. Untuk jumlah kromosomnya bisa disebabkan oleh seperti aneuploid, euploid, sedangkan pada perubahan struktur kromosomnya bisa disebabkan oleh proses delesi, duplikasi, translokasi, transversi, dan sebagainya. Yang kedua adalah berdasarkan tempat. Berdasarkan tempat dibedakan mutasi yang terjadi pada sel somatik dan mutasi yang pada sel gametik. Mutasi yang terjadi pada somatik ada yang terjadi pada sel-sel tubuh yang dimana itu tidak dapat diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan mutasi yang terjadi pada gametik, mutasi yang dapat diturunkan ke keturunannya karena diturunkan melalui sel-sel kelamin yang pada ada sperma dan ovum di manusia. Selanjutnya berdasarkan perubahan kode genetik, baik missense mutation, silent mutation, dan nonsense mutation. Pada missense mutation atau mutasi salah arti, yaitu perubahan pada suatu kode genetik yang menyebabkan perubahan asam amino terkait pada rantai polipeptida yang berubah. Yang kedua adalah silent mutation, di mana perubahan pada suatu pasangan basa dalam gen, sehingga menimbulkan perubahan satu kode genetik, tapi tidak mengakibatkan perubahan di asam amino yang dikode. Yang ketiga adalah nonsense mutation atau mutasi tanpa arti, di mana perubahan kode asam amino tertentu menjadi codon stop, sehingga translasi itu berakhir tidak tepat pada waktunya. Selanjutnya, mutasi gen dapat terjadi secara spontan dan diinduksi. Mutasi yang terjadi secara spontan itu adalah mutasi yang tidak diketahui secara jelas pengaruh dari luar maupun dari internal organisme itu sendiri. Jadi secara alami dan secara kebetulan. Yang kedua adalah mutasi yang diinduksi, di mana mutasi yang jelas akibat dari paparan sesuatu yang jelas, baik itu misalnya paparan sinar UV, gamma, yang dimana mutasi induksi ini biasanya dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu. Ditujukan pada gambar misalnya mutasi alami baik dari sinar UV kimia ataupun sinar X, di mana bisa diketahui dari fenotipnya, karakteristiknya dengan tidak spesifik, tidak terkontrol perubahannya.
Kemudian distribusinya tidak random. Yang kedua adalah mutasi yang diinduksi, di mana ini dilakukan oleh manusia biasanya melalui purifikasi DNA dan cloning gen, kemudian mutagenesis secara in vitro, dan menyebabkan transformasi sel. Biasanya terlihat di fenotip dan genotipnya. Karakteristik dari kontrol DNA-nya tersebut biasanya berupa insertion, deletion, protein hybrid, replacement amino acid, dan ada pilihan terhadap perubahannya baik secara spesifik, perubahan secara spesifik maupun perubahan secara random. Istilah dalam mutasi yaitu baik ada mutan, mutagen, dan mutagenesis. Ternyata ini berbeda di antara ketiganya. Mutan adalah individu organisme yang mengalami mutasi. Mutagen adalah agen yang membuat atau menginduksi suatu organisme itu mengalami mutasi. Dan yang ketiga adalah mutagenesis. Dia adalah proses yang dilakukan untuk membuat suatu organisme mengalami mutasi. Untuk pemilihan dari mutagen, baik biasanya berdasarkan jenis mutasi yang diharapkan. Yang kedua, berdasarkan efektivitas relatif agen mutagenik. Untuk agen mutageniknya bisa agen mutagenik fisika, kimia, dan biologi. Untuk fisika ada sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Penyebab dari mutasi lingkungan yang bersifat fisik ini adalah radiasi dan suhu. Selanjutnya agen mutagenik kimia, biasanya berupa kolkisin dan zat digitonin. Kemudian agen mutagenik biologi biasanya berupa virus dan bakteri. Pada agen mutagenik fisika terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dari keberlangsungan suatu mutagenis tersebut, baik dari panjang gelombang maupun penentuan dosis optimumnya. Misalnya pada lalat buah, panjang gelombang optimum yang dapat mempengaruhi lalat buah mengalami mutagenesis adalah pada 310 nanometer. Selanjutnya, pada lalat buah yang mengalami mutasi ternyata dapat mengubah di bentuk sayap, warna tubuh, warna mata, dan bentuk mata. Untuk bentuk sayap bisa cut wings, miniatur, lumpy, vestigial, curly, dan taxi. Untuk mutasi pada warna tubuhnya bisa yellow, black, dan ebony. Mutasi pada warna mata bisa berwarna white, sepia, scarlet, cloud, dan claret. Sedangkan pada mutasi bentuk mata adalah amazing. Seperti pada penelitian berdasarkan dari jurnal Biology LIPI oleh Sofyan et al. Tentang efek genetik iradiasi sinar gamma pada lalat buah Drosophila melanogaster pada jantan prakawin, di mana didapatkan hasil semakin meningkatnya dosis iradiasi sinar gamma, maka akan semakin langka yang berfenotip normal, atau dengan kata lain semakin tinggi terjadi mutagenesis, di mana ini ditunjukkan pada gambar yang menunjukkan pada warna sayap dan bentuk sayapnya. Yang kedua adalah semakin tinggi dosis iradiasi, ternyata terjadi penurunan jumlah total anakan pada persilangan, sehingga dapat diketahui pada penelitian ini agen mutagenik yang berupa sinar gamma dapat menyebabkan mutasi baik terkait penurunan jumlah anakan lalat buah dan perubahan pada fenotipnya di bentuk sayapnya. Sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih.